Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan masih di liputan Computex 2024. Kali ini gua ada di booth-nya MSI. Gua di sini pingin ngebahas untuk beberapa PC komponen terbaru dari MSI yang kira-kira bakalan dirilis ke Indonesia. Ada apa aja di booth-nya MSI ini? Ayo coba kita lihat. Yang pertama gue temuin di sini yang baru itu ada monitor QD OLED dari MSI dengan seri MEG 321 URX QD OLED. Monitor ini menawarkan AI di dalam monitornya, di mana ada semacam light bar di sini. Kalau misalkan kita mainin gamenya, jadinya dia bakalan turun gitu. Ini juga bisa diatur, misalkan mau untuk health-nya atau apa gitu. Ini ada fiturnya tuh ada KVM, ini dia 4K 240 Hz ya. Ada adaptive sync-nya juga. Ini ada AI Skylight, ini untuk ammo indikator. Jadi untuk ammo indikator tuh yang di bagian bawah sini. Ada spirit slash indikator, jadi kalau misalkan kita lagi nyerang itu dia harusnya ini tergantung senjatanya ya, kalau misalkan slash and hack. Nah, ini adalah PC pre-build yang bakalan dimasukin sama MSI, yaitu adalah MEG Vision X AI. Ini PC punya layar yang betul-betul gede di bagian depan casingnya. Awalnya gue kira MSI bakalan ngeluarin casing namanya Vision X AI, tapi katanya ini adalah pre-build PC. Meskipun di dalamnya itu sebetulnya dia menggunakan motherboard Project Zero ya. MSI juga punya sebuah software yang namanya MSI Artist X MSI Chat, dimana ini ya chatbot gitu. Tapi chatbotnya ini bukan cuma sekedar ketikan atau tulisan aja, melainkan kita bisa menggunakan mikrofon atau bisa menggunakan suara. Dan ini udah bisa terintegrasi dengan Copilot nantinya. Dan ini juga udah bisa jadi secondary monitor langsung untuk layar di bagian depan casingnya ini ya. Semua komponen itu komponennya total komponen DIY. Jadi kalau kalian mau upgrade ya itu bakalan jadi jauh lebih mudah untuk upgrade ya, meskipun ini sebetulnya adalah pre-build. Dan ini udah ditandatanganin sama CEO-nya Intel, Patrick Gelsinger. Oke, pastinya nggak cuma ini aja nih barang-barang dari MSI untuk produk PC desktop komponen. Kalau yang tadi kan gue kiranya casing, ternyata pre-build. Yang ini tadinya gue kira pre-build karena GPU yang di dalamnya ini menarik banget nih. Nanti bakalan gue cari tahu nih ya untuk GPU-nya, karena tadi gue udah sempat ngeliat tuh yang di bagian ujung sono. Nanti kita bakalan ke sono. Ini casing yang menarik banget, yaitu adalah MEG Maestro 700L PZ. Kalau ada tanda PZ-nya berarti dia mendukung Project Zero juga sebetulnya. Cuma yang dirakit di sini dia nggak pakai Project Zero. Yang menarik adalah bahwa bahan dari casing ini benar-benar tebal. Mungkin ini 4 mili lebih kali ya ketebalan dari metalnya. Lalu tempered glass-nya ini. Tempered glass-nya ini dia belok seperti ini untuk tempered glass-nya. Dia pakai fan samping begini juga. Ini fan-nya reverse apa enggak ya? Kayaknya reverse deh. Di atasnya bisa nempatin 3 fan, di bawah bisa 3 fan. Power supply juga ditempatin di area belakang sini. MEG Maestro 700L PZ. Lalu ini monitor OLED udah bisa DC chain. Jadi maksudnya gimana sih DC chain-nya? Apakah monitornya ditempel terus jadi extend? Enggak kayak begitu. Kalian tetap colokin DisplayPort di sini, ya kan? Habis itu kalian colokin lagi ke sebelah sini DisplayPortnya, itu udah langsung bisa connect. Jadi kalian nggak makan input atau output display yang ada di kartu grafis. Jadi nggak kemakan habis gitu monitornya. Sekarang tuh lagi banyak banget untuk ngerilis power supply 1600 watt, dan MSI juga punya MEG AI 1600T PCIe 5. 1600 watt, pakai SiC MOSFET 80 plus titanium. Dan dia punya 12 VAPWR ya, buat 24090 sebetulnya udah cukup. Itu adalah seri MEG, dimana seri MEG ini sebetulnya adalah seri paling flagshipnya untuk produk-produk dari MSI PC desktop komponen. Lalu ada lagi seri MPG yang ada di sebelah sini. Kita bakalan lihat-lihat juga nih seri MPG. MPG ini bisa dibilang kelas yang lebih mainstream lah daripada si MEG. Di seri MPG ada casing lagi. Casingnya ini lebih kayak tinggi ke atas gitu, tapi nggak kelihatan memanjang gitu ya. Casingnya ini namanya adalah MPG Velox 300R Airflow PZ. Dengan kode PZ tentunya udah punya dukungan Project Zero ya. Karena dia airflow, maka dari itu di sini banyak banget mesh-nya. Di depan itu mesh, di pinggir mesh, di atas mesh. Bahkan di belakang itu ada fan yang sepertinya ini bakalan dapat di paket penjualannya.
fan-nya tuh kayak fan pressure gitu. Betul-betul di bagian exhaust-nya kayaknya benar-benar dibuang kencang ke bagian belakang. Itu bakalan dapat katanya fan-nya dalam paket penjualan. Nah, untuk sisanya nih fan-nya ini gua kurang tahu bakalan dapat di dalam paket penjualan atau enggak. Lalu ada di belakang gua ini ada monitor juga nih. MPG 21 QRX QD OLED juga. Jadi mirip-mirip sama yang versi 32 tadi yang kita lihat. Cuma ini belum ada AI-nya ya. Bedanya di sini ya udah panel OLED, resolusinya 1440p 360 Hz. Ini adalah casing yang sama seperti yang kita lihat tadi di depan, cuma beda warna aja. Ada beberapa varian warna nih, hitam yang tadi kita lihat gitu agak kecoklatan dan juga warna putih kayak gini. Dan ada yang silver juga sih kayak semacam gunmetal gitu. Ini yang versi warna putih kalau udah di assembly kayak gini. Dia kayak lonjong tinggi gitu kan ke atas. Nah, di sebelah gua juga ada cooling terbarunya nih, yaitu MPG Core Liquid Series. Nama lengkapnya sepertinya belum di-spill begitu utuh ya. Yang pasti ini adalah seri MPG. Karena seri MPG itu lebih mainstream, harusnya harganya nggak se-flagship versi MEG-nya ya. Ini ada layarnya gede, sekitar 4 inch layarnya. Dan ini layarnya bisa ditekuk. Lalu yang menarik lagi dari cooling ini, dia tuh fan-nya udah daisy chain ya. Dan kalian cuma pakai satu kabel dong di sini. Di bagian water block-nya tuh nggak ada kabelnya. Tanpa kabel SATA lagi ya, cuma satu kabel yang dikonekin. Kalau motherboardnya punya USB-C, kalian bisa konekin pakai USB-C. Kalau motherboard kalian MSI, ini ada konektor khusus yang bisa dikonekin di motherboard MSI yang kayak gini mungkin. Lalu ada USB biasa. Tapi menariknya ini udah benar-benar gak pakai kabel SATA lagi, minim banget kabel dengan cooling yang satu ini. Ini ada power supply di kelas MPG juga, tapi punya kapasitas yang gede ya. Lagi musim nih kayaknya power supply gede. Ini untuk MPG A1200 GS PCIe 5. Secara fitur mirip-mirip sebetulnya sama yang MEG. Bedanya ya di kapasitas sama di efisiensinya. Kalau ini dia masih 80 plus gold, bukan titanium. Nah, di sini ada monitor juga untuk kelas MPG-nya yang ultrawide, yaitu adalah MPG 3441 Ceki PX. Punya resolusi 3440 x 1440 240 Hz, tapi di sini lagi didemoin soal AI nih, semacam kayak dibikin kayak animasi VTuber gitu. Jadi udah langsung di tracking dari webcamnya. Ini langsung gerak-gerak nih avatarnya. Ini langsung nge-detect gue nih. Audionya juga kayaknya. Iya, ini audionya udah ada voice changer gitu kayaknya. Lalu ada Trident AS14. Ya, ini harus masuk sih ke Indonesia. Karena menurut gua mini PC yang keren itu ya begini. Bentuknya cuma segede PS5, dalamnya ada 4070 Super. Pakai i7 14700. Ini motherboard juga masih bisa diganti katanya. Karena motherboardnya itu bukan barebone, tapi motherboard mini ITX, betul-betul mini ITX motherboardnya. Nah, ini ada yang versi curve-nya nih sekarang. Untuk monitor. MSI MPG 321 CU-PF. Seri CU-PF ini ya curve, tapi dia punya dua mode. Sebenarnya secara fitur mirip-mirip sama yang flat, tapi yang curve ini dia punya dua mode. Mode satunya itu 4K 160 Hz, refresh rate-nya nggak segitu tingginya. Dan untuk yang mode kedua itu 1080p, tapi refresh rate-nya bisa jadi 320 Hz. Lalu juga ada MAG Infinite S3 14 Gen. Ini udah masuk ke Indonesia, cuma ini ada versi putihnya. Update aja sih dari MSI. Begitu pula dengan monitor yang ada di sebelah sini, yaitu MAG 274 URFW. Ini keluar versi putihnya semua di sini. Sama ada monitornya lagi tuh MAG 271 KPX OLED E2. Ini kayaknya juga sama deh ya, sama yang tadi ya, yang 27 tadi. Bukan yang di sini. Sama nggak sih? Gua agak lupa juga ya. Tapi sama, ini juga udah support daisy chain itu semuanya udah support ya monitor-monitor barunya MSI ini. Oh, ini seri MAG. Jadi ini beda. Ini versi lebih murahnya. Tapi dapat OLED. Masuk di seri MAG. Nah, seri MAG ini seri yang lebih entry kelasnya gitu. Jadi untuk yang flagshipnya itu ada MEG, tengahnya itu ada MPG, entry levelnya itu ada MAG ini. MAG ada power supply A850GL PCIe 5 850 watt 80 plus gold. Power supply-nya kira-kira seperti ini. Lalu ada cooling baru nih MAG Core Liquid i360 White. Yang membedakan dari ini kayaknya fan-nya udah daisy chain. Terus dia juga udah pakai single kabel, tapi nggak ada layar gede kayak versi di MPG tadi. Nah, mountingnya ini uni bracket. Jadi mau kalian pakai AMD, mau kalian pakai Intel, ini bracketnya dia bakalan sama.
Itu menarik ya, tinggal masukin aja sini. Ini kalau ke AMD pindah ke sini gitu kan. Kalau ke Intel pindah ke sini. Jadi nggak usah gonta-ganti bracket, enak banget kan. Ini sama ya. Ini MAG Core Liquid A series. A series ini perbedaannya apa ya? Dia udah pakai uni bracket juga loh soalnya. Beda ini aja kali ya, beda water block ya. Itu beda water block aja. Lalu ada X870P Wi-Fi seri Pro nih. Akhirnya ketemu juga soket AM5 untuk motherboardnya MSI. Di sini untuk slot M.2-nya cuma ada 1, 2 ya, karena ini seri MAG ya. Lalu untuk I/O-nya lumayan banyak, tapi I/O-nya USB-nya harusnya udah USB 4 ya. Seri entry-nya pun udah ada USB 4 karena memang katanya X870 tuh wajib ada USB 4 kata AMD. Lalu ada versi Tomahawk Wi-Fi. Wah, Tomahawk sih sebenarnya biarpun MAG hitungannya udah kelas yang cukup bagus sih. Bahkan USB 4-nya ada 2 biji di sini. Ada Project Zero. Dikasih namanya sama MSI Modern PC Build. Tapi ya Allah, ini casing cakep banget. Ini casing mid tower yang mungkin bisa jadi incaran orang-orang kalau pengen setupnya itu clean, punya looks warna-warna seperti di IKEA atau Informa gitu ya, putih, krem kayu. Gila, bakalan cakep banget. Ini bakalan lebih cakep kalau pakai Project Zero sebetulnya, tapi demo di sini nggak pakai Project Zero. Ini juga ada Project SFF build-nya. Ini ada MEG Treble. MEG Treble nih, ini juga casing yang bagus sih. Mudah-mudahan masuk Indonesia ya. Tapi gue lebih berharap yang kayu ini masuk ke Indonesia sih. Gila, ini beneran kayu bro. Ini kayu beneran, ini bukan di coating. Ini yang membedakan dari MSI untuk motherboard dengan Ken 2-nya. Karena di sini untuk demonya dia menggunakan custom water cooling untuk memori Cam 2-nya. Itu udah ada water block-nya. Ini kayaknya water block-nya dari Baisky, sebetulnya bukan dari MSI. Tapi di sini menunjukkan bahwa Cam 2 itu memang bisa dijadikan solusi untuk hal-hal seperti ini. Kalau misalkan memorinya memang perlu didinginin, bisa ditempel heatsink, bisa ditempel water block, dan masih tetap nggak mengganggu. Ya memang tetap kekurangannya memang satu, dia makan PCB dan jadinya cuma 1 slot aja. Mungkin kedepannya bakalan harus ada solusi untuk ngebikin dia jadi 2, mungkin slot di bagian belakang gitu. Lalu ini ada slider Gen 5. Apakah kalian berpikir ini adalah kartu grafis Aero ITX? Bukan, ini di dalamnya adalah SSD. Di sininya dibuka nih. Nah, tuh. Nah, masukin SSD ke dalam sini. Diginiin doang. Aduh, kejepit anjir. Giniin doang. Kunci. Selesai. Habis itu colokin selayaknya kartu grafis. Lalu jadilah NVMe Gen 5 yang udah dibikin jadi Retinol. Lalu ada di sana adalah motherboard Cam 2-nya. Nah, ini tadi nih. Ini modul Cam 2-nya. Jadi slotnya tuh sebenarnya gini doang, tapi harus dibaut. Dan ini water block-nya nih. Ini kayak dari Bero atau dari Baisky ya, gue lupa. Bero kayaknya tuh. Dan yang gue pegang ini adalah motherboard next gen-nya Intel yang udah ditandatanganin sama Pat Gelsinger, yaitu CEO dari Intel. Ya karena ini masih sekedar teaser aja, jadi memang mungkin belum dikasih penamaan brandingnya itu seperti apa ya. Ini adalah motherboard untuk memori Cam 2. Yang membedakan tadi untuk motherboard MSI, di sini dia menggunakan Project Zero dan ini udah dapat heatsink, jadinya lebih bersih lagi nih si Project Zero-nya. Ya, jadi belum tentu loh ini bakalan jadi standar baru. Cuma kalau peminatnya memang banyak, solusi-solusinya udah semakin ditemukan, harusnya bakalan jadi public release. Nah, gue juga nemu untuk seri Intel V Pro di sini, di mana MSI juga ternyata punya QB NUC. Jadi NUC ternyata nggak cuma ada di kompetitornya, tapi ada juga nih di MSI. Dia pakai 1365U dan ada monitornya juga MP275QPDG. Panjang juga ya namanya ya. Monitornya itu seri Pro DP21. Seri Pro ini juga dia udah support daisy chain yang gue bilang tadi ya, dimana kita bisa colok display port satu ke monitor lain tanpa colokin. Apalagi kan kadang kita pakai mini PC kayak begini, itu I/O-nya sedikit untuk input output displaynya. Makanya ya kebutuhan monitor daisy chain seperti ini kayaknya menjadi solusi yang bagus deh. Apalagi kalau kalian menggunakan QB NUC seperti ini. Sebetulnya ada juga tuh yang lucu yang di sana, kayak PS2 gitu. Lucu banget ini. Dia udah ada webcamnya ya? Oh iya, S Ergo. Oh, udah ada webcamnya.
Oke, di Computex 2023 itu sebetulnya udah didemoin konsep dari cooling yang bakalan dipakai MSI untuk kartu grafis mereka. Tahun ini mereka beneran ngerilis dengan penamaan Expert Fusion, di mana teknologi ini bakalan menggunakan radiator alias water cooling, tapi hybrid juga dengan air cooling. Bentuknya tuh mirip-mirip kayak Founders Edition-nya Nvidia kalau dari luar, tapi kalau udah ngelihat bagian dalamnya ternyata tuh dalamnya begini. Ada radiator 120 mili, ini ada vapor chamber di situ buat water blocknya. Nggak bisa gua angkat sayangnya. Lalu ya dikipasin dari sini. Di sini yang dicolok itu adalah RTX 4080 Super. Nah, yang 4090 Supreme Fusion dia tuh beda. Radiatornya 240 mili. Tapi VGA kartunya memang tebal banget sih. Nah, kayak begini jadinya kartu grafisnya. Kalau 4090 pakai radiator 240 mili, hybrid sama air cooling juga. Jadi ada fan-nya di sini. Radiator 240 mili itu water blocknya. Padahal PCB-nya juga kecil segini-gini doang. Ini berapa slot? 4 lah, 4 full ini kayaknya, 4 lebih bahkan. Water cool, yes, yes. The liquid. 4 slot lebih. Konsep cooling dari hybrid fusion ini. Saya bukan orang MSI, jadi saya cuma mau bilang VG-nya tebal parah ya Bang ya. Kita bisa lihat di sini segini Tapi yang tebalnya. super masih oke ukurannya. 4080 dia 120. Iya, 120 Iya, masih oke. 4080 di overclock kayak gimana juga nggak 450 sampai 500 watt Bang. Iya. Gimana dong? Lucu tau 4 slot Iya. gini. Kita cari casing mini ITX untuk 4 slot ya habis ini. Dan nih, terakhir kartu grafis itu ada versi AI generated 3D print 3D print. yang sudah ditandatangani sama kokoh-kokoh jaket kulit. Jaket kulit. Tuh, dari tanda tangan Jensen Huang ya. Nggak tahu nih yang kayak gini-gini tuh dijual apa kagak sih? Pasti enggak sih. Koleksi MSI aja ya. Oh ya, SSD dong, SSD. SSD di sini yang menarik itu adalah adanya Kayak geser gini. SSD eksternal ya, yang bisa langsung dicolok ke iPhone. Oh, di sini pakai 15 Pro, jadi nggak pakai Lightning. Kalau Lightning tetap harus pakai dongle, makanya pakai 15 Pro. Sebenarnya ini magnetic bukan berarti jadinya nggak pakai kabel terus bisa connect, enggak kayak gitu. Tapi magnetic ini dia tuh buat ditempel aja, jadi nggak perlu dipegang-pegang lagi. Kalau misalkan dicolokin ke handphone gitu, colokin ke laptop misalkan kayak gini, jadi nggak tergeletak kemana-mana. Itu juga gue biasanya, ini bahkan sekarang lagi liputan bawa SSD eksternal aja, biasanya SSD-nya kegeletak kemana-mana gitu. Bahkan kadang ngegantung-gantung begini kan biasanya. Sekarang tinggal tempel aja. Jadi enak langsung pakai begini. Di sini dia bahkan udah pakai USB 4 up to 40 Gbps. Kapasitasnya sampai 4 TB. Lalu MSI juga punya Spatium non-metal vapor chamber. Di sini kelihatannya tuh kayak SSD dengan water cooling ya, padahal sebenarnya ini tuh cairan-cairan dari vapor chamber. Gitu, cuma nggak tahu deh teknologi seperti apa yang dipakai sini. Crafted vapor chamber cover, Coral transparent non-metal vapor chamber, optimal heat transfer, bla bla bla. Jadi terlihatnya tuh seakan-akan seperti water cooling, padahal ya bukan. Ini vapor chamber. Kalau kalian udah sempat ngelihat MSI Cloud A1M yang menggunakan Core Ultra 7 155H, enggak, sebetulnya bukan ini yang mau gue unjukin, tapi yang ada di dalam kaca ini, yaitu MSI Cloud baru yang masih konsep sebetulnya, tapi udah dijanjikan bahwa MSI Cloud tersebut akan menggunakan Intel Core Ultra Lunar Lake yang akan datang. Dia punya ukuran 8 inch, warnanya juga beda tuh ya, kayak agak camo gitu warnanya. Gede banget sih ukurannya, ini kalau diselisihin bedanya lumayan jauh sih, dan ada docknya juga. Ini kayaknya docknya baru ya, atau memang udah ada. Oke, layarnya Full HD 120Hz. Panel IPS, cooler boost. Baterainya lebih gede tapi belum disebutkan kapasitasnya berapa, tapi yang pasti dia bakalan pakai Lunar Lake. Cloud 8 AI Plus A2 PM. Jadi itulah dia semua rangkaian yang bisa gua highlight untuk bootnya MSI ini. Sebetulnya masih banyak banget produk-produk dari MSI, bahkan laptopnya pun belum sempat gua bahas, baru PC komponen desktop aja yang memang gua highlight di video kali ini. Tapi udah banyak banget kan. Dari seluruh rangkaian tersebut, mana kira-kira yang menurut kalian paling menarik? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jadi jangan lupa subscribe. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.